Ya, halo semuanya, aku Tevani Hati, NPM 225506104 dan kita akan membahas tentang WITKOBES, teori bahasa dan automata. Jadi, aduh, jadi sebelumnya pengantar dikit ya, bahwa kalau di bahasa pemrograman itu kan kita mengenal ada namanya bahasa tingkat rendah, menengah, sama tingkat tinggi. Contohnya bahasa tingkat rendah itu bahasa mesin yang mengenali 101010, lalu menengah itu ada assembly, dan tingkat tinggi itu ya macam-macam nih bahasa pemrograman yang kita kenal sekarang. Nah, jadi kan antara mesin, manusia, sama ini laptop kita itu nggak bisa berkomunikasi langsung kan karena perbedaan tingkat bahasa. Makanya kita perlu namanya compiler itu berfungsi sebagai penerjemah. Jadi kalau kita lihat di sini nih, di sini dari program sumber itu compiler itu bakal masuk di bagian sini sekitar ini. Jadi dia tuh sebagai penganalisa sintaks sama leksikalnya. Jadi apakah sintaksnya benar, apakah urutannya sesuai, dan lain-lain, sehingga nanti dia masuk lagi nih, dia membentuk kode, pengoptimalan kode, dan lain sebagainya begitu. Lalu kalau kita sekarang bakal mengenal namanya teori bahasa otomata. Jadi uh, mesin otomata itu disebut sebagai mesin abstrak yang dia bisa mengenali, terus dia bisa memproses atau menerima, dan akan membangkitkan sebuah kalimat atau sebuah output dari hasil inputnya tadi. Dan ini inputnya ini menjurus pada bahasa yang harus dikenali oleh mesin gitu. Jadi nanti mesin yang akan menentukan apakah suatu string, suatu bahasa itu bisa diterima atau ditolak. Dan ada sebutannya, yang pertama itu ada simbol. Masuk kan? Oke. Jadi ada simbol. Simbol itu kita sebut sebagai entitas yang gak bisa didefinisikan secara formal. Kalau aku bilang ini apa? Ini HP. Kenapa aku bisa bilang ini HP? Karena bentuknya seperti HP, punya layar, punya kamera, dan lain-lain. Tapi kalau aku tanya, angka satu itu apa? Angka satu, kenapa? Hmm, nggak bisa didefinisikan. Pokoknya itu simbol satu. Itu namanya simbol. Lalu kemudian ada string. String itu ya sebagai kumpulan simbol-simbol lah ya. Dia membentuk namanya string atau kata. Dan ini nih kita bisa ngitung panjang stringnya. Jadi ini panjangnya itu adalah 3, karena awal ada 3. Kemudian ada namanya string kosong atau epsilon. Itu berarti panjangnya itu sama dengan 0. Lalu ada bahasa. Bahasa itu himpunan string yang memiliki makna. Jadi nanti string-string ini akan menjadi bahasa Chomsky biasanya. Terus ini ada contohnya nih. Dalam bahasa otomata itu dia ini contohnya ada mesin sederhana, mesin otomata sederhana. Dia mengenal 5 tuple. Satu lagi harusnya ada si tabel transisi, fungsi transisi, tapi nggak dicatat di sini. Jadi ini ada state-nya, ada state key 0, key 1, key 2, key 3, key 4, key 5, ini disebut sebagai himpunan state. Kemudian ada himpunan input. Himpunan input itu input apa yang dimasukin? Ini ada A, D, dan U. Jenisnya aja ya, karena kan kalau D bisa double, A juga bisa double. Lalu ini SS itu adalah initial state, artinya dia yang paling pertama itu adalah key 0, sementara finalnya itu adalah key 4 dan key 3. Gimana kita taunya? Kita bisa ngelihat dia pakai ini nih, lingkarannya 2 apa 1. Tuh, kalau 2 berarti dia sebagai final state. Lalu kita membedakan simbol nih. Jadi kita udah bicara tentang simbol. Simbol itu ada yang namanya terminal dan ada yang non terminal. Simbol terminal itu biasanya pakai huruf kecil nih. Ini artinya dia sudah nggak bisa lagi diturunkan. Sama sekali nggak bisa diturunkan menjadi simbol apapun. Sementara kalau simbol non terminal, dia itu bisa diturunkan. Misal A menghasilkan I. Aku bacanya sebagai I ya kalau kecil ya. Kayak gitu. Jadi contohnya bisa dibaca di sini, contoh terminal dan contoh non terminal. Lalu kita bisa mengenal namanya aturan produksi. Kayak gini, yang kayak barusan aku buat tadi itu adalah aturan produksi. Bacanya A menghasilkan beta, alpha menghasilkan beta. Lalu ada namanya hierarki Chomsky, dia yang akan mengatur si aturan produksinya. Jadi aturan produksi alfa menghasilkan beta ini diatur, ada tipe 0 sampai tipe 3, ada 4 tipe. Jadi kalau tipe 0 yakni unrestricted grammar, dia itu syaratnya adalah alfanya atau ruas kirinya itu harus antara non terminal dengan terminal, tapi tidak wajib, atau dia ini harus ada minimal satu non terminal di bagian alfa. Nih, setidaknya satu non terminal.
gitu. Kita bisa lihat di sini, kalau asterisk itu boleh ada boleh tidak. Lalu betanya, beta atau sisi kanannya itu dia boleh ada boleh tidak, non terminal atau terminal. Lalu berikutnya ada tipe 1 atau context sensitive grammar. Dia itu aturannya adalah sama, alfa menghasilkan beta juga, sama-sama alfa itu minimal ada satu non terminal, tapi ada tambahannya, yakni nih, jumlah string di kiri itu harus lebih kecil atau sama dengan string di kanan, nggak boleh lebih banyak gitu. Berikutnya ini adalah tipe, jangan mundur-mundur, tipe 2 yakni context free grammar. Jadi kalau context free grammar itu aturannya itu adalah A itu adalah non terminal, yang ini harus V, harus non terminal, dan dia menghasilkan betanya itu boleh nih, boleh terminal, boleh non terminal, atau dia juga boleh epsilon. Artinya dia itu juga boleh kosong. Begitu. Sementara kalau si tipe 3 atau regular grammar ini akan dibaca. Ini adalah bahasa yang nantinya bisa dibaca oleh FSA. Itu aturannya adalah alfanya itu adalah non terminal dengan betanya itu adalah terminal, atau kalaupun ada non terminal ditaruh paling kanan. Misal alfanya itu A menghasilkan A, B. Gini boleh, tapi yang terminal ini harus berada di paling kanan. Oke, next. Selanjutnya itu kita bakal bahas finite state automata. Jadi kenapa dia disebut finite? Itu karena state-nya ini dia itu terbatas, sudah kita batasi. Jadi finite state, tidak unfinite ya. Karena kalau finite itu artinya terbatas. Jadi itu adalah model matematika yang akan menerima input, mengolah, dan mengeluarkan output. Tapi dia nggak punya penyimpanan atau memori ya. Jadi nggak bisa menyimpan keadaan sebelumnya. Kalau di sini kita bisa lihat key-nya, himpunan state-nya itu ada state even dan state out. Lalu himpunan inputnya itu ada 1 dan 0. Lalu key 0 atau inisialnya itu ada di even, sementara finalnya itu ada di out dengan fungsi transisi sebagai berikut. Nih, ini membacanya adalah delta even, 0 sama dengan even. Jadi state even bila diberi input 0 akan berpindah ke state even. Lalu delta even delta state even diberi inputan 1, dia akan berpindah ke state out dan begitu seterusnya. Lalu ini ada deterministic FSA. Jadi FSA itu kan ada deterministic, ada non deterministic. Bedanya apa? Jadi kalau deterministic itu dia memiliki tepat satu state untuk simbol masukan yang diterima. Jadi benar-benar cuma ada satu untuk setiap simbol masukan. Artinya, ini kan B cuma dari key 0 ke key 1. Key 0 dikasih B itu cuma ada ke key 1. Nggak ada key 0 dikasih B menghasilkan key 3 gitu kan, nggak ada kan. Itu, makanya dia disebut sebagai deterministic FSA. Dan ini nanti bakal ditulis, fungsi transisinya diubah menjadi tabel transisi untuk memudahkan aja. Tapi bacanya sama. Delta Q0 mendapat input A menghasilkan state akan berpindah ke state Q0. Lalu state Q1 mendapat input A akan berpindah ke state Q1. State Q2 mendapat input A, diberi input A akan berpindah ke state Q1. Begitu seterusnya. Lalu ini ada namanya non-deterministic FSA. Apa sih non-deterministic? Tadi kan deterministic itu dia hanya memiliki tepat satu kan. Jadi kalau dari Q0 diberi A itu hanya ke Q1. Sementara kalau non-deterministic itu dia punya lebih dari satu state untuk simbol yang sama. Jadi di sini dari Q0 diberi A itu ya ke Q1, tapi Q0 diberi A itu juga bisa masuk ke Q0. Itulah kenapa dia disebut sebagai non-deterministic. Begitu. Ini contohnya bisa dilihat di sini, ini contoh mesinnya. Dan ini adalah contoh tabel transisinya. Jadi kalau dilihat ini Q0 mendapat input A itu bisa ke Q1 atau bisa ke Q0. Kita lihat di sini, Q0 mendapat A ke sini. Lalu Q1 ketika mendapat A itu bisa berpindah ke Q1 dan Q4. Q1 dapat A ke Q1, dapat A ke Q4. Lalu Q2 mendapat A itu ke Q2 doang. Q2 mendapat A ke Q2 doang, benar. Tapi mana sih? Mendapat B dia ke Q2 atau bisa ke Q4, mendapat B ke dirinya sendiri atau dia ke Q4 dan begitu seterusnya. Lalu ini kita bisa
melakukan ekuivalensi dari NFA ke DFA. Ekuivalensi itu apa sih? Penyetaraan dari NFA ke DFA. Dari yang tadinya itu non-deterministik menjadi deterministik, yang tadinya itu dia seperti ini nih, 0 bisa nyabang ke dua state berbeda menjadi hanya satu gitu. Caranya gimana? Caranya itu kita telusuri dari Q0 satu per satu sesuai si tabel transisinya. Contohnya, contohnya itu adalah nih, Q0 ketika dia mendapat mana sih nih? Kita buat dulu state Q0 ya di sini. Itu ketika mendapat 0, dia itu bisa masuk ke state Q0 Q1, dan ketika mendapat 1, dia masuk ke state Q1. Ini state Q0 Q1 dengan state Q1 tuh beda ya. Jadi ini 3 state yang berbeda. Oke. Udah sampai situ. Lalu kita buat lagi nih. Berikutnya dari Q1 ketika mendapat input 0, dia masuknya kemana? Nggak ada. Ke state kosong. Maka ketika dia mendapat 0 masuk ke state kosong. Tapi ketika dia mendapat 1, diberi input 1, dia pindah kemana? Pindah ke Q0 Q1. Berarti ini ditambahin yang ini dan yang ini. Udah. Terus kita lihat lagi nih, di bagian mana nyebutnya ya? Oh, kita akan menguji masing-masing state-nya lagi. Jadi kalau dari Q0 Q1 kita uji mendapat 0 sama 1 tuh dia kemana. Tapi kan nggak ada nih Q0 Q1 di sini. Maka kita lihat lagi 1 Q0. Ketika mendapat 0, dia bakal masuk ke Q0 Q1. Berarti self kan. Makanya di sini 0 masuk kembali. Lalu Q0 ketika mendapat 1, dia bakal masuk ke mana? Q0 mendapat 1 masuk ke Q1. Begitu. Belum guys, belum. Ini Q1 mendapat 0. Sorry, salah. Q1 mendapat 0, Q1 mendapat 0 ke himpunan ke state kosong. Artinya kan kita nggak mungkin nih masih panah ke sini. Jadi kalau dari sini kita kasih panah ke sini 0, ini sami mawon sama-sama non deterministik gitu. Karena dia nyabang, 0-nya ada 2. Dan lagi pula kalau dia mengarah ke state kosong itu nggak wajib untuk dikasih, karena yang nguplek aja gitu di situ nanti. Sehingga di sini hasilnya kan ketika diberi 0 ini bakal nge-self terus, bakal berpindah ke state itu sendiri. Lalu kita cek nih, ketika Q0 mendapat 1. Q0 mendapat 1 dia ke Q1. Lalu ketika Q1 mendapat 1 ke Q0 Q1. Begini. Kan kalau Q1 nih, Q0 Q1 mendapat 1, dia bakal masuk ke sini. Kenapa ini nggak masuk ke sini? Karena Q0 kan yang kita uji tuh Q0-nya aja kan, Q1-nya nggak, dan di sini ada Q1, berarti dia bakal masuk ke sini lagi, nge-self lagi gitu. Lalu Q1 udah. Nah, kalau udah selesai maka jadinya seperti itu. Ada yang belum sih sebenarnya, karena kan kita perlu menguji si state kosongnya ini kan. Tapi kalau state kosong diberi input apapun juga dia bakal kembali ke dirinya. Jadi ya udah, ngulang aja, asterisk aja terus ini 01, sehingga menghasilkan ini hasil jadinya. Terus kalau kita coba nih, kita kasih input 010, sama nggak? Di sini 010, 0 1, 0-nya nggak ada lagi. Ya udah 011 kalau gitu. 011. Di sini masuk ke 0 1 1. Berakhir di final ya. Nah, terus kalau di sini 011 berarti anggap aja aku 0 ke sini, terus 1 ke sini, 1 ke sini. Berarti dia juga berakhir di final. Berarti sama ya, dia sudah equivalent. Berikutnya kita akan mengenal namanya e-movement sama e-closure. E-move itu adalah perpindahan transisi state yang terjadi tanpa menerima input. Jadi, ketika kita lihat di sini, dari state 1, merah, dari state 1 menuju ke, ganti warna dulu bentar. Nah, dari state 1, dia menuju ke state 2 itu dapat input nggak? Enggak. Dapatnya apa? E-move, dapatnya epsilon. Berarti artinya dari state 1 ke state 2 itu bisa berpindah bahkan tanpa masukan apapun. Itu disebut sebagai e-move. Sehingga kalau di tabel transisinya bisa kita masukin aja e-move kayak gini. Berikutnya ini ada contohnya. Jadi kalau dari e-move itu kita bakal
mengenal namanya e-closure. E-closure itu adalah himpunan state yang tercapai tanpa membaca input. Kalau tadi e-move itu adalah transisi kosongnya, e-closure itu lebih ke himpunan state yang dilakukan e-move gitu, yang ada e-move-nya. Jadi misalnya nih, e-closure dari 0, e-closure dari key 0 itu mana aja? Key 0 diberi e-move itu kemana aja? Yang pertama jelas ke self, ke dirinya sendiri. Berikutnya, ini kan ada nih key 2. Dikasih e-move ke key 2, ya kan? Terus kalau dikasih e-move lagi dia ke key 4. Karena ini e-move dan e-move berarti dari key 0 ke key 2 bisa pindah lagi tanpa input apapun ke key 4. Makanya ada key 0, key 2, key 4. Itu untuk e-closure dari key 0. Lalu untuk key 1 dia ada e-movement? Nggak ada. Tapi jangan salah, e-movementnya itu seenggak-enggaknya pasti bakal balik ke dirinya sendiri, self. Makanya ada key 1. Lalu dari key 2 dia e-move kemana aja? E-move bisa ke key 4 dan ke dirinya. Bener nggak? Iya bener. Lalu e-closure dari key 3 nih. Key 3. Kita bisa lihat yang pertama pasti ke dirinya kan. Terus yang kedua ada ke key 2. Dan kalau ke key 2 pasti nanti ujung-ujungnya ke sini. Makanya dari sini ke sini. Sehingga ada key 3, key 2, key 4. Dan e-closure key 4 itu cuman dirinya sendiri. Gitu. Lalu ada bakal ngebahas juga tentang ekuivalensi dari NFA yang memiliki e-move ke NFA yang tanpa e-move. Kalau tadi kita bahas ekuivalensi dari NFA ke DFA, dari yang banyak cabangnya ke cuma satu, sekarang kita bakal ekuivalensi dari NFA ke NFA, tapi bedanya menghilangkan e-move. Gimana maksudnya? Gini, jadi kan ini ada e-move-nya nih, ada kan? Kita tuh harus ngeliat dulu, kita buat dulu tabel transisinya dan kita buat dulu si e-closure-nya. E-closure-nya udah dapet, nah baru nih kita hitunglah, istilahnya kita tentukan si tabel transisi dari e-closure-nya. Dengan cara apa? Memasukkan e-closure dengan inputnya. Contohnya nih, kan dari key 0 sama A, key 0 mendapat input A gitu kan, itu sama dengan e-closure delta ini nih, e-closure key 0. Kita masukin e-closure key 0 apa? Key 0 sama key 2. Kita masukin di sini. Key 0, key 2. Lalu kita lihat lagi nih, delta key 0, key 2 ketika mendapat input A itu masuk kemana? Key 0 ini sama key 2 ketika mendapat input A itu masuk kemana? Key 1 dan key 3. Sehingga masuklah ke sini key 1 dan key 3. Lalu kita lihat lagi, e-closure dari key 1 itu apa? Key 1. Dan e-closure dari key 3 itu apa? Key 3. Sehingga jawabannya di sini ada e-closure delta aksen dari key 0 mendapat input A itu adalah key 1, key 3. Dan itu berlaku terus. Kita cari semuanya sampai semuanya dapat nih. Ini dari key 0 menerima input A, key 0 menerima input B, key 1 menerima A dan B, key 2 menerima input A dan B, e-closure key 3 menerima input A dan B, hingga akhirnya e-closure key 4 menerima input A dan B gitu. Jadi ini contoh aja biar agak cepat. Jadi kalau delta aksen dari key 4 menerima input apa ini? A. Jadi kita mau nyari e-closure dari delta e-closure key 4A. Kita lihat dulu, e-closure key 4 itu menghasilkan apa sih? E-closure key 4 menghasilkan key 4. Oke, kita masukin di sini key 4. Lalu delta key 4 ketika mendapat input A itu apa sih? Key 4 ketika mendapat input A, dia ke state kosong. Berarti ini state kosong. E-closure state kosong sama dengan state kosong. Pasti state kosong. Dan kita lihat ketika dia delta aksen key 4B apa? E-closure dari key 4. Cek dulu e-closure key 4. E-closure key 4 adalah key 4. Oke. Key 4 kita masukin delta key 4 ketika mendapat input B. Delta key 4 ketika mendapat input B. Kosong. State kosong. Maka ketika dicari e-closure state kosong itu adalah kosong. Sehingga dia bakal kosong, kosong, dan kosong gitu. Setelahnya baru kita buat tabel transisi yang baru gitu. Dengan ini delta aksen dari key 0 sampai key 4 ini A dan B. Gimana cara membuatnya? Ini tinggal dilihat gini sih sebenarnya. Dari key 0 ketika mendapat A itu menghasilkan key 1, key 3. Key 0 mendapat input A menghasilkan key 1, key 3. Key 0 input B, key 4. Key 1 input A 0. Kosong. Key 1 input B, kosong. Key 2 input A, key 3. Key 2 input B, key 4. Key 3 input A, kosong.
Q3 input B kosong, dan ini tadi kita hitung 0, 0, 0. Udah. Setelah itu baru kita buat si pemodelannya atau mesinnya. Jadi kalau dari Q0, dia mendapat input A itu bisa ke Q1 atau bisa ke Q3. Oke, karena tadinya kan di sini ada nih. Tadinya ini ada e-movement kan. Tuh, kita bisa hilangin aja karena dia juga bakal langsung masuk. Sehingga ketika Q2 mendapat input A itu dia masuk ke Q3, dan mendapat input B itu dia masuk ke Q4. Gitu. Sementara kalau Q0 dia masuk A itu masuk ke Q3, berpindah ke Q3, lalu ketika mendapat input apa ini? A juga dia berpindah ke Q1. Lalu ketika dia mendapat input B berpindah ke Q4 gitu. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan terkait teori bahasa dan automata. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. See you.